Salam Bapak Ibu, selamat malam. Shalom. Shalom. Dan puji-pujian kita yang diberikan malam hari ini, kita mengucap syukur kita sesuai dengan firman. Kita selalu memelihara kita apapun keadaan kondisi kita. Amin. Saya mulai malam hari ini, baiklah kita berdoa, kita bersatu hati. Pujian kami, bersyukur kami dan malam ini Bapak, dan seberapa kami yang ada dalam ruang Zoom ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ada kami Tuhan, Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi, bahkan dimanapun siapapun yang mendengarkan renungan firman malam hari ini boleh terberkati Tuhan, karena kami percaya biarlah Tuhan Yesus memberikan kami hati yang subur saat ini, karena pada saat benih firman-Mu ditabur, hati kami menjadi tanah yang subur, bahkan itu akan menghasilkan buah dan berlipat-lipat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, hamba terbatas namun Engkau tidak terbatas ya Tuhan, kuasa-Mu pakai Amin. saat ini Tuhan, bagi siapapun kami pribadi lepas pribadi, Engkau juga mengurapi kami semua dengan hikmat daripada Tuhan. Amin. Yesus malam ini. Haleluya Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Salam, apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa karena Tuhan selalu memelihara kita dan menjaga kita Bapak Ibu. Amin. Amin. Tidak terasa kita sudah berada di Desember. bulan Desember. Biasanya bulan pada siap-siap banyak hal yang ngapain ya Bapak Ibu yang menyambut Yesus, kue, pakaian baru, segala-galanya perhiasan pernak-pernik Natal yang kita siapkan. Tetapi sebenarnya apa sih sebenarnya makna Natal itu buat kita? Apa makna Natal itu sesungguhnya? Kita peringati dengan ucapan syukur ya. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini saya mengambil tema buat kita yaitu berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi adalah di dalam aku datang, kata Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 10 berbunyi demikian. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dan malam hari ini makna kedatangan Tuhan Yesus bagi kita sangat luar biasa. Karena dia tahu manusia kita hidup di dalam dosa, jadi dengan adanya kelahiran Tuhan Yesus yang memberikan dampak yang luar biasa bagi dunia, bagi kita semua Bapak Ibu. Malam hari ini apa yang dikatakan di dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai 6, di situ saya akan dengan judul adalah katakan di dalam dengan judul kelahiran Sang Raja Damai, yaitu Sang Raja Damai. Jadi dikatakan orang yang membawa damai, Tuhan Yesus datang ke dunia adalah membawa perdamaian bagi kita. Damai dari apa Bapak Ibu? Dan di sini sebelum kita lihat ayat ini, jadi Bapak Ibu, kita misalnya datang ke satu tempat, kita datang untuk menawarkan perdamaian, kita membawa damai, kita membawa dampak, kita yang tadi orang yang tidak ada pengharapan, disitulah kita memberikan pertolongan dengan doa dan memberikan semangat. Nah, jadi di sini fungsi dan makna kelahiran Sang Raja Damai ini bagi kita, bagi umat manusia di dunia, ada 4 hal ya Bapak Ibu yang di sini. Karena di sini dikatakan kasih yang tak berkesudahan, yaitu everlasting love-nya Yesus bagi kita, yaitu adalah kasih yang tak berkesudahan. Orang yang ada di dalam di sini dikatakan, saya akan baca ayatnya. Yang pertama Bapak Ibu, di dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Yang bunyinya demikian. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terangnya yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Ini dikatakan di ayat ini, atasnya terang bersinar. Setelah di ayat yang kedua, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Jadi yang ketiga berbunyi demikian, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah patahkan
dikukuhkan seperti pada hari kekalahan Midian. Jadi Bapak Ibu, apa yang dikatakan? Jadi makna panggilan Yesus saya tangkap dari sini ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, yang dikatakan dari pertama tadi, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terangnya. Jadi Bapak Ibu, orang yang di dalam kegelapan itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang yang berjalan dalam lembah kekelaman, bangsa yang berjalan dalam kegelapan, ya tidak punya pengharapan Bapak Ibu. Kenapa tidak punya pengharapan? Karena jatuh semuanya kita berdosa. Jadi orang di dalam tidak punya pengharapan. Jadi arti kedatangan Tuhan Yesus adalah supaya kita memiliki pengharapan. Kalau orang yang hidup dalam dosa, tidak punya pengharapan, dikatakan ini. Ada yang menghadapi putus asa, tidak tahu harus berbuat apa. Jadi artinya tidak punya pengharapan seperti itu. Sepertinya bagaimana ya? Di dalam gelap itu, di dalam kekelaman, lembah kekelaman itu benar-benar tidak punya pengharapan akibat karena dosa daripada Adam dan Hawa. Jadi dunia penuh dengan dosa. Jadi artinya kedatangan Tuhan Yesus di sini adalah memberi pengharapan bagi orang yang tidak punya pengharapan, bagi orang yang tadi mengalami keluh kesah yang berbagai macam, mengalami yang bagaimana tidak tahu harus berbuat apa. Di sini arti kedatangan Tuhan Yesus adalah bagi kita adalah memberikan pengharapan bagi orang-orang yang tidak punya pengharapan. Dan yang kedua Bapak Ibu, makna yang kedua yang saya dapat dari ayat ini, yang dikatakan ayat yang kedua, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Jadi yang kedua, kedatangan Tuhan Yesus digambarkan di sini, mendatangkan sukacita. Seperti orang-orang yang membagikan hasil panen. Karena panen yang berlimpah, karena panen yang berhasil, mereka bersukacita. Jadi ini gambaran sukacita yang Yesus berikan kepada dunia, kepada kita. Khususnya orang-orang percaya Bapak Ibu. Jadi di sinilah makna daripada kedatangan kelahiran Tuhan Yesus. Karena di sini dikatakan berlimpah-limpah hasil panen mereka di ayat yang kedua. Mereka bersukacita, mereka bersyukur. Kemudian mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Artinya Bapak Ibu, membagikan jarahan adalah orang-orang yang perang tadi, mereka bisa mengalahkan dan akhirnya musuh. Jadi akhirnya mereka mendapatkan hasil perang itu, mereka bagi-bagikan dengan sukacita karena mereka bisa mendapatkan kemenangan. Itu gambaran daripada bagaimana kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, yaitu kepada kita, yaitu membawa kita ke dalam sukacita yang besar, yaitu memberikan kepada dunia keselamatan yang dan seperti orang-orang yang membagikan hasil jarahan sehabis perang Bapak Ibu. Dan yang ketiga juga yang saya dapatkan di sini Bapak Ibu, apa yang dikatakan makna kelahiran dan kedatangan Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah kedatangan Tuhan Yesus mendatangkan pembebasan, dikatakan di dalam ayat 3. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ayat 4. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Jadi dikatakan di yang ketiga adalah kedatangan Tuhan Yesus mendatangkan pembebasan, yang dari pembebasan dan kemenangan dari kuk dosa ya Bapak Ibu, penindasan dari penindasan iblis ini. Jadi kita adalah dimerdekakan dari kutuk kemiskinan, kutuk segala macam nenek moyang, dari apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Itulah makna datang Yesus, itu memberikan kebebasan bagi kita. Ya, kita lihat Bapak Ibu di sapi itu kan sering dipasang gandar ya. Jadi kita lihat sapi itu berat begini. Jadi seperti itu. Jadi gandar seperti gambarannya itu yang dibebaskan, kita dilepaskan dari semua itu dengan kedatangan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus membawa kebebasan. Tapi saya Bapak Ibu, banyak orang yang meragukan pertolongan Tuhan Yesus. Banyak orang yang meragukan, bisa nggak Tuhan Yesus nih jawab, kenapa ya? Doa saya didengar nggak? Ada keraguan, banyak.
Yang di situ yang saya sering bertemu dengan orang-orang di sekitar saya, teman-teman saya. Kadang-kadang mereka ragu, benar nggak ini bisa bantu saya, benar nggak jawab? Karena doanya tidak dijawab-jawab, Bapak Ibu. Jadi disitulah sebenarnya, jadi sebenarnya kasih yang Tuhan Yesus berikan itu tidak berkesudahan. Kemudian kita lihat tadi yang keempat, yang saya pelajari dari ayat ini, yang keempat dikatakan di ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikannya untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Nah, jadi siapa Raja Damai itu? Allah itu, Yesus itu sendiri. Kedatangan Tuhan Yesus membawa damai, karena damai sejahteranya tidak berkesudahan. Kalau kita bersukacita kepada Tuhan Yesus, ya, contohnya Bapak Ibu bersukacita itu, nah walaupun di tengah situasi seperti apapun Bapak Ibu, kita tetap bersyukur. Tuhan Yesus mengajarkan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita mengimani bahwa Tuhan Yesus itu, Allah itu selalu memberikan kelegaan bagi kita. Dan yang saya mau katakan lagi, dalam hidup kita datanglah kepada Tuhan. Fokus kita tetap kepada Tuhan. Waktu itu saya ingat peristiwa murid-murid waktu ada angin sakal. Di situ ada murid yang bernama Petrus. Petrus di situ ragu, benarkah saya bisa berjalan? Jadi jangan sampai kita memiliki iman seperti itu, Bapak Ibu. Iman yang ragu-ragu, iman yang tidak percaya. Akhirnya Petrus hampir tenggelam kan? Nah, jadi Bapak Ibu di sini dikatakan dalam hidup kita hendaklah kita tetap fokus dengan Tuhan, dan angin sakal dalam hidup kita tetap, masalah tetap ada Bapak Ibu, tetapi di situ kita diberikan kekuatan untuk melewati, diberikan kita kemampuan untuk menghadapi situasi apapun. Jadi di sini adalah proses yang Tuhan beri untuk kita. Jadi proses itu adalah untuk supaya mendewasakan kita, supaya kita kuat dalam segala hal. Artinya di situ kita punya Tuhan. Dia datang ke dunia, dia lahir di kandang domba. Untuk apa Bapak Ibu? Memberikan kita kasih yang tak berkesudahan, yaitu everlasting love, itu adalah tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita tetap berharap dan fokus pada Tuhan. Kalau kita tidak fokus pada Tuhan, kita bimbang. Ya, kalau kita bimbang, apa yang terjadi kalau kita bimbang Bapak Ibu? Jadi itulah, kita fokus kepada Tuhan, sukacita yang Dia berikan dalam kehidupan kita dengan memberikan kelahirannya ke dunia ini. Ia membawa damai bagi kita. Sama seperti kita yang saya bilang tadi, kita mengunjungi teman kita yang tidak harapan, disitulah kita datang untuk membawa damai, menceritakan, menguatkan, memberikan bagi mereka yang sudah mulai kelihatannya tidak punya pengharapan, putus asa. Di situ kita ada untuk kita belajar dari teladan Yesus. Bagaimana kita meneladani Yesus 3,5 tahun waktu mulai pelayanan di dunia. Dia mengajarkan murid-muridnya, dia memberitahukan kepada murid-muridnya bagaimana hidup memiliki pengharapan kepada Tuhan, bagaimana kita mengandalkan Tuhan, dan seperti itu. Jadi teladan yang Yesus ajarkan itu kepada murid-muridnya. Nah, di situ saya mau bilang Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak perlu orang banyak. Tidak perlu banyak murid. Dia hanya ambil dari 12 orang. Tetapi dari 12 kualitas iman yang luar biasa. Sehingga seluruh dunia mengenal keselamatan. Seluruh dunia diselamatkan dari 12 orang murid ini. 12 orang rasul ini Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini hal yang kita ini. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewati. Masalah selalu ada di dalam kehidupan. Angin sakal selalu ada. Tapi di situ yang Tuhan beri. Tuhan minta kita tetap fokus pada Dia. Tetap lewat doa-doa kita di dalam keluarga, kita membawa mesbah keluarga, baik itu di dalam doa, baik kita memuji menyembah Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu, di dalam pujian itu ada kuasa yang luar biasa. Yang tadi kita mengalami patah semangat, mengalami rasanya uring-uringan, tidak tahu harus berbuat apa, kita memuji Tuhan saja. Karena di dalam pujian ada kuasa yang luar biasa. Kita merasakan keteduhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Dan disitulah bedanya kita orang percaya. Bedanya orang Kristen. Bagaimana kita mensikapi situasi, seburuk apapun, sepahit apapun, masalah seberat apapun di situ. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup dan mampu. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita berjalan tanpa arah dan tujuan. Dia selalu tangannya selalu memberikan pertolongan.
Dan itulah kenapa Yesus datang ke dunia ini. Dia membebaskan kita dari dosa, memberikan kita pengharapan, memberikan kita sukacita yang besar, damai sejahtera. Dikatakan di dalam ayat yang terakhir, ayatnya yang ke-6, bunyinya demikian. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Bapak Ibu, dikatakan di sini tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kasih Tuhan itu tidak terbatas, kasihnya tidak berkesudahan. Dia tetap menanti, menunggu kita. Walaupun yang tadinya kita mengalami ragu dengan Tuhan, walaupun tadinya kita mulai berpaling, tetapi Dia setia, selalu menunggu kita, selalu menanti kita. Apakah kita berbalik dari jalan-jalan kita yang salah? Apakah kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat? Jadi di situ, ini kata Yesus, aku datang ke dunia. Aku lahir untuk menebus dosa dunia, memberikan pembebasan kepada setiap orang yang mau bertobat, yang mau datang padanya, yang mau dipulihkan hidupnya. Jadi Bapak Ibu, walaupun ada masalah seberat apapun yang kita gumulkan, sepahit apapun, kasih Tuhan tetap ada. Kasih Tuhan selalu nyata, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Jadi boleh dikatakan unlimited ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini tidak terbatas. Jadi kalau manusia mungkin terbatas kasihnya, tetapi Tuhan tidak. Tuhan yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang mampu, Dia berkuasa, berdaulat atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu, di sini saya mau bilang, setiap hari apa yang kita lakukan Bapak Ibu, berserah di dalam doa-doa kita. Berserah selalu, andalkan Tuhan, dan tetap fokus kepada Tuhan yang memberikan segala kelegaan bagi kita. Yang sakit apapun yang kita alami, mungkin kita memiliki usaha, usaha saya udah mulai goncang, usaha saya udah mulai bangkrut. Dan di situ Bapak Ibu, di situ apakah yang kita lakukan? Kita datang berlutut kepada Tuhan. Karena Dia datang ke dunia untuk memberikan pengharapan. Karena masih punya pengharapan, karena Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, Dia real adanya Bapak Ibu. Ya mungkin ada orang yang ragu tentang Yesus, ada orang yang ragu dengan pertolongan. Jangan pernah ragu Bapak Ibu. Kita percaya, mungkin selama ini, bagaimana ya, saya sakit, anak saya sakit, dan segala macam. Di situ selalu banyak hal yang membuat kita bisa berpaling, bisa ragu. Dan di situ Tuhan minta tetap fokus kepada Tuhan. Seperti yang terjadi di tengah-tengah waktu itu angin sakal, murid-muridnya digoncangkan oleh badai. Dan saat ini kita lihat Bapak Ibu bencana alam, di mana banjir, gunung meletus, bahkan banyak sekali kita lihat orang-orang yang jadi korban. Disitulah kita berdoa untuk mereka, agar mereka juga punya pengharapan Bapak Ibu. Dan kita percaya, kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita, walaupun kita tidak harus berjumpa, kita bisa berdoa buat mereka. Dan itulah arti daripada kedatangan Tuhan Yesus, membawa damai, memberikan keselamatan, memberikan kelegaan, supaya kita tetap hidup memiliki pengharapan akan Tuhan. Karena orang yang punya pengharapan tidak akan dikecewakan Bapak Ibu. Kita percaya Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Dia punya kasih yang tidak terbatas. Bagaimana Bapak Ibu diberkati malam hari ini, dan kita percaya Bapak Ibu, pun situasinya, kita tetap fokus kepada Tuhan. Apapun sesakit apapun, sekali lagi saya mau bilang, apapun keadaan saudara dan saya, apapun keadaan Bapak Ibu, kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Baik Bapak Ibu, inilah renungan singkat malam hari ini, makna daripada kelahiran Tuhan Yesus. Jadi malam hari ini, yaitu dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi itulah makna kedatangan Tuhan Yesus ke dunia bagi kita. Jadi membebaskan kita dari kutuk, dari segala macam sakit penyakit, dari yang tidak punya pengharapan, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya akhir ini kita akan berdoa. Haleluya Tuhan. Bapak terima kasih buat malam hari ini, buat firman-Mu Tuhan, di mana Engkau mengajarkan kami untuk selalu datang kepada Engkau,
menyerahkan pengharapan kami kepada Engkau, karena Engkaulah sumber pengharapan itu Bapa. Bahkan Engkau datang ke dunia, Engkau lahir untuk kami Tuhan. Engkaulah juru selamat dunia Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang kami alami, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau melihat kami, setiap kami, siapapun kami yang hadir di dalam ini. Bahkan siapapun dimanapun yang mendengar Tuhan renungan malam hari ini. Bagi mereka yang sakit, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, Engkau jamah Tuhan. Bagi mereka yang berbeban berat, Engkau memberikan kelegaan kepada mereka. Bagi mereka yang berputus asa Tuhan, Engkau ada untuk mereka. Bagi mereka yang mengalami kemunduran iman Tuhan, Engkau bangkitkan semangat mereka. Engkau panggil mereka Tuhan, biarlah roh mereka tetap menyala-nyala, tetap melekat kepada Engkau. Biar malam hari ini Tuhan, firman ini boleh menjadikan rema dalam hidup kami. Firman ini boleh kami pahami dan makna daripada kelahiran-Mu, makna daripada kedatangan-Mu, lahir di kandang domba bagi kami. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, begitu besar kasih-Mu akan setiap orang yang ada di dunia ini, Bapa. Bapa, kami menyerahkan saat ini, Bapa, bagi orang-orang yang mengalami bencana, Tuhan Yesus, akibat gunung meletus dan banjir, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah mereka juga punya pengharapan kepada Engkau, siapapun mereka saat ini, dimanapun mereka saat ini. Mari Roh Kudus, inilah seruan kami malam hari ini, biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya Tuhan, amin. Dalam aktivitas, mari Tuhan, terus pakai itu. Terima kasih Tuhan, keluarganya Tuhan, urapi semuanya Tuhan. Kemampuan yang Kau berikan, kepercayaan yang Kau berikan, itu adalah suatu kehormatan bagi ibu nenek Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami mendukung, kami menopang, kami memberkati beliau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Dan selanjutnya kami akan masuk dalam doa-doa syafaat Tuhan. Kami percaya Kau mendengarkan doa-doa kami dan Kau akan menjawab Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari doa syafaat ini saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Sony langsung memimpin mendoakan kami semua dan sekaligus ditutup dengan doa berkat. Ya, Bu. Ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kita berdoa untuk Ibu Lydia, juga anaknya. Kita berdoa untuk kesembuhan mereka, supaya malam hari ini Ibu Lydia dan anaknya boleh disembuhkan oleh Tuhan. Guys. Bapa di surga, kembali kami datang menghampiri tamu untuk mengucap syukur kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Saudara Juru Selamat kami. Kita bersyukur atas firman-Mu yang sungguh luar biasa, yang memberkati setiap kami yang ada di Zoom ini Tuhan. Ya, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu, dan Tuhan yang berkati dalam pelayanan. Engkau urapi lebih dahsyat lagi Bapak. Kami juga bersyukur untuk Ibu Fungki yang sudah memainkan musik, melayani puji-pujian. Tuhan Engkau berkati beliau, beri kesehatan. Tuhan tambahkan hikmat, urapi dan urapan kuasa-Mu Tuhan. Engkau berkati dalam pelayanan, dalam kesehatan, dalam tugas, dan dalam keluarga. Engkau berkati Bapak. Juga Tuhan Pak Hari yang sudah Tuhan Yesus Tuhan, Engkau juga berkati beliau dalam segala aktivitasnya Tuhan, dalam tugas yang telah Engkau percayakan kepada beliau. Tuhan Kau sertai oleh kuasa-Mu Tuhan. Juga dalam pekerjaan Pak Hari boleh terjadi mujizat dan kuasa Allah. Ya, tidak bisa bagi manusia, bisa bagi Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada hal lain yang kami sembah selain nama Yesus Kristus. Ya, kami bersatu hati, kami juga berdoa untuk Ibu Lydia, Tuhan Yesus pada malam hari ini yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Beliau tidak bisa hadir di Zoom ini Tuhan. Bapa di surga akan bersatu hati Tuhan untuk meminta kuasa kesembuhan daripada Tuhan. Bapa, Engkau jamah Tuhan, Engkau sembuhkan Ibu Lydia dan anaknya juga Tuhan Yesus, dari kami Lydiana Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Tuhan, dimanapun Ibu Lydia berada bersama anaknya, Tuhan Engkau ada di sana. Kuasa-Mu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Dimanapun mereka berada Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa, yang sanggup menjamah Tuhan Yesus, melenyapkan segala sakit penyakit yang mereka derita pada malam hari ini, yang membuat mereka menderita.
yang membuat mereka Tuhan Yesus terganggu aktivitas mereka, terganggu Tuhan pelayanan Ibu Lydia. Kami mohon dengan kerendahan hati di dalam nama Yesus. Nama Yesus Kristus. Bapak urapai Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus. Untuk Tuhan menyembuhkan Ibu Lydia bersama dari kami Tuhan Liviana Bapak. Kami percaya bahwa malam hari ini Tuhan, mujizat-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, Amin. mereka nikmati, mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus, kuasa nama Yesus yang ajaib. Sanggup Tuhan Yesus menyembuhkan Ibu Lydia bersama Liviana. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami juga berdoa untuk seluruh anggota Zoom ini Tuhan yang tidak sempat hadir. Dengan berbagai macam Tuhan Yesus, halangan mereka. Dengan berbagai Tuhan Yesus, alasan mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati mereka Tuhan. Seperti Tuhan memberkati kami yang ikut Zoom pada malam hari ini. Biarlah hari-hari yang ke depan Tuhan, Tuhan Yesus boleh mereka ikut bersama-sama dengan kami. Mendengarkan firman Allah, menyembah Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa untuk program-program kami ke depan Tuhan. Biarlah Zoom ini Tuhan menjadi sarana untuk menjadikan kami Tuhan bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan kami boleh Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Bapak di surga, Engkau berkati bangsa kami. Pemerintahan kami Engkau berkati, Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-Menteri yang ada, anggota DPR, Gubernur, Tuhan Yesus, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RT, RW. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk korban. Oh Tuhan Yesus, gunung yang sudah meletus Bapak. Bapak di surga, berikan mereka kekuatan. Berikan mereka Tuhan penghiburan daripada Roh Kudus. Hingga apa yang mereka alami saat ini, tetap mereka Tuhan setia kepada Tuhan. Mereka punya pengharapan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga yang masih ada di rumah sakit, yang sedang dirawat saat ini Tuhan akibat gunung meletus Tuhan. Bapak di surga, kami berdoa, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka, menyembuhkan mereka Tuhan. Hingga mereka boleh pulang ke rumah mereka masing-masing dengan selamat, dengan tubuh yang sehat daripada Tuhan. Biarlah mujizat malam hari ini mereka nikmati Bapak. Terima kasih Bapak di surga, terpujilah Engkau Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk varian baru. Ya Tuhan, terjadi Tuhan di bangsa ini Tuhan. Yang ada di 11 negara. Yang sudah makan korban. Bapak di surga, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau bentengi kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lindungi kami anak-anak-Mu Tuhan. Hingga kami boleh terlepas, terbebas dari varian baru yang mematikan ini Bapak. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan sanggup melindungi kami. Engkau berkata Tuhan dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Sekalipun 1.000 di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan, itu tidak akan menimpa kami. Hanya kami menonton dengan mata kami sendiri. Tuhan, Engkau Tuhan yang menjagai kami. Engkau yang menopang kami. Engkau yang melindungi kami Tuhan Yesus. Engkau adalah menara kami yang luar biasa. Dan kami boleh Tuhan aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga malam hari ini Tuhan. Kami mau istirahat Tuhan, sertai kami. Berikan kami perlindungan-Mu yang sempurna hingga kami boleh tidur nyenyak malam ini Bapa di tempat kami masing-masing. Dan besok pagi kami boleh bangun kembali untuk Tuhan memuji memuliakan Engkau. Kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat, dengan Tuhan hidup yang baru, dengan nafas yang baru daripada Tuhan. Dan kami memuji memuliakan Engkau. Kami selalu menyembah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa. Doa kami yang tidak sempurna, Bapa di surga, Engkau sempurnakan oleh kuasa-Mu Roh Kudus. Hingga apa yang tidak pernah kami minta, apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami rencanakan, Tuhan sediakan itu kepada setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami akhiri jumpa kami pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom ini, marilah kita tutup Zoom ini dan bawalah berkat. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Damai sejahtera dan cinta kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Dan persekutuan Roh Kudus boleh memberkati, melindungi, memelihara Bapak Ibu sekalian.
mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus Maranatha datang kali kedua menjemput kita ke awan-awan. Marilah kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih.